Hari ini festival pertengahan musim gugur tanggal 15 Agustus dalam hal ini pada hari reuni keluarga. Atas nama stasiun TV Nanceng seluruh staf. Menangis, menangis, menangis. Kenapa menangis? Hari yang indah membiarkan orang sial ini merusak keberuntunganku. Pantas saja belakangan ini aku sering sakit. Itu semua karena perempuan ini. Asinya sedikit anak menangis karena ia merasa tidak kenyang. Kamu tidak berguna, sini berikan bayinya padaku. Ibu ini tidak sehat, tidak bisa memberi makan. Kenapa ada begitu banyak yang harus dilakukan? Mengapa aku tak bisa memberinya makan? Di zaman kami memberinya makan seperti ini. Gadis kecil ini bagaimana bisa begitu manja? Akan lebih baik memberinya sesuap makanan. Ibu bayi itu baru berusia 3 bulan, sungguh tidak bisa diberi makan makanan itu di mulut orang dewasa. Pergilah sesukamu. Perempuan jahat, kuberitahu kau. Tidak membunuhnya, anggap saja aku penyayang. Kamu tidak akan bisa punya anak laki-laki lagi keluar dari sini, kalian berdua. Jangan memukul. Aku melawanmu. Jangan memukul, jangan memukul. Jangan memukul. Sayang sekali anak ini demam. Dia pasti sudah makan nasi yang dikunyah ibu mertua tertular virus. Belum tidur semalaman. Apa yang kamu tangisi? Ibu anak ini panas. Tolong aku gendong dia sebentar, aku menyuruh Lai pergi ke rumah sakit. Aku punya resep tradisional labu dupa dicampur dengan air bawang putih. Aku akan memberimu beberapa suap lagi. Ini akan segera baik-baik saja. Bu anak itu demam tinggi. Tidak bisa diberi makan sembarangan, harus dibawa ke rumah sakit. Ini hari libur besar, kalau punya uang, antarkan ke rumah sakit. Sungguh sial. Ibumu yang tidak berguna ini membiarkanmu lahir di keluarga seperti ini. Ada apa? Anak ini panas, bisakah Anda membawa kami ke rumah sakit? Cepat masuk mobil. Kalian benar-benar telah bertemu penyelamat. Nyonya ingin mengantar Anda ke rumah sakit. Bahkan anak ini baru pertama kali ingin bertemu ayah dan kakeknya. Itu telah tertunda. Tidak ada yang lebih baik daripada anak-anak lebih utama. Kedua anak kita sepertinya ukurannya hampir sama. Ya aduh. Maaf Bu, aku mengotori mobilmu. Tunggu, nanti aku akan bantu mencuci mobilmu. Tidak apa-apa orang terkaya, keluarga Lin tidak kekurangan uang sedikit ini. Orang kaya. Kalian sama besar tapi kau orang terkaya. Anakku sayang, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Aku memindahkan putriku ke rumah orang kaya. Jangan menyalahkanku, juga takdir yang menentukan ibumu. Menyelamatkan kami, ibu dan anak perempuan ini. Jika begini masalahnya, maka biarkan dia menolong orang sampai akhir. Mulai dari hari ini, aku ingin Jingjingku menjadi putri orang paling kaya, menjalani kehidupan yang nyaman. Kau sudah bangun membuatku sangat takut. Ada apa denganku? Kesalahanku ini semua salahku hari ini. Jika kau tidak menjemputku di bandara, ini semua tak akan terjadi. Ling-ling kakimu. Mungkin harus memakai kursi roda untuk sementara. Tapi jangan cemas. Ayah dan aku akan berusaha sebaik mungkin menyembuhkan. Bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Siapa kau? Aku benar-benar menukar anak itu, anak orang terkaya. Jam segini kamu masih belum masak? Wanita jahat, apakah kau ingin bermalas-malasan? Anak itu baik-baik saja.
Pengobatan tradisional ibuku sangat manjur. Biarkan aku melihatnya. Anak itu sudah pulih, tidak perlu melihat. Niang Men anakku. Aku belum bisa melihatnya. Kau sama seperti ibumu tidak memasak setiap hari. Pekerjaan rumah tidak dibersihkan, apa gunanya mempertahankanmu di rumah? Saya pergi bekerja paruh waktu, biasanya saya juga pergi ke kelas. Tidak ada waktu untuk memasak. Kamu adalah seorang gadis kecil, apa gunanya kuliah di universitas itu? Aku tidak menikahimu dengan imbalan mahar bersenang-senanglah. Secara diam-diam, kamu cepatlah masak, jangan biarkan adikmu kelaparan. Kakak toiletnya tersumbat ya, Kak, cepatlah pergi dan periksa sesegera mungkin. Kakak, cepat pergi. Ayah, Kamu memiliki tangan dan kaki kamu sendiri, pergilah sendiri. Dan juga Jiang Yaozu sudah berusia 18 tahun ini. Tidak ada aku yang memasak, dia juga tidak bisa mati kelaparan. 18 tahun? Kenapa? Anak perempuan adalah orang yang menopang keluarga di masa tua. Kelanjutan garis keturunan keluarga itu pada anak laki-laki. Kamu adalah air yang dibuang akar dari keluarga Jiang kita. Bagaimana dengan Yaozu? Harus menjaganya dengan istimewa. Kabar baik, aku lulus wawancara. Aku akan menjadi seorang guru dari Universitas Nanjing. Dasar jalang tua Anda tidak berada di rumah untuk mengurus suami dan anak-anak MU. Apa pendapatmu tentang belajar setiap hari? Jadi seorang guru, aku pikir kamu gila. Gaji sebulan lumayan banyak. Aku tidak keluar untuk mencari uang. Keluarga ini mau makan apa? Nona Lin, aku mendengar putrimu, putri tunggal orang terkaya, keluarga Lin Musue, unggul dalam karakter dan pembelajaran di seluruh negeri. Universitas Nanjing terbaik untuk belajar, tidak tahu apakah kita kali ini bisa mewawancarainya. Musue, datanglah segera. Anaknya sedikit pemalu, enggan bertemu orang. Ayahku telah meninggal, ibuku masih lumpuh. Sungguh memalukan. Halo semuanya, namaku Lin Musue. Saya seorang mahasiswa di Universitas Nanjing. Lin Zheng juga orang terkaya satu-satunya cucu perempuan. Ini adalah keluarga Lin terkaya. Ini putri kandungku. Musue mewawancarai seorang dosen di Universitas Nanjing. Sampai jumpa lagi. Musue, ibu mengantarmu ke sekolah. Ku bilang tidak perlu, apakah kamu marah? Mama! Mama! Anakku tertukar. Musue bukan anakku. Tunggu sebentar, aku akan segera mengurusnya untukmu. Sangat menyebalkan, terakhir kali aku membawa orang cacat ini lupa di pinggir jalan. Paman menyuruhku berlutut di aula leluhur semalaman. Kali ini aku melihat darah, bukankah itu perlu kelupas satu lapisan kulitku? Bagaimanapun dia adalah anak yang dibesarkan sejak kecil. Masih peduli denganku masalah ini. Lebih baik jangan beritahu Musue dulu, agar tidak membuatnya sedih. Makanlah ini. Kemana lagi kamu pergi? Setiap hari tidak di rumah, tidak mengerjakan apapun. Membesarkanmu bertahun-tahun dengan percuma. Sekolah akan segera dimulai, bersiap untuk kembali ke sekolah. Sangat kecewa padamu. Dasar tidak berguna. Meski dia bukan adik kandungmu. apa? Jiang Jingjing, dia bukan anak kandungmu. Jangan biarkan ayahmu mendengar ini. Jangan bicarakan masalah ini lagi. Tahukah kamu, makanlah makananmu dengan cepat. Inilah menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah keluarga Nona Lin. Wah, kaya sekali. Lihatlah pakaiannya, lebih dari 1 miliar. Musue keluargamu akan memberikannya lagi kepadamu membeli tas baru. Tas ini merupakan edisi terbatas ini, satu-satunya di Nanjing. Hei, bukankah itu idola sekolah favoritmu? Mengapa dia mengirim bunga ke Jiang Jingjing? Musue, jangan marah pada orang kelas bawah seperti itu. Kami akan membantumu membersihkannya. Karena aku tidak mau menerima kebaikan orang lain.
itu lebih baik membuangnya. Jiang Jingjing, kamu sangat berani. Beraninya kamu mendekati orang yang aku suka, cari masalah denganku. Kalau kamu menyukainya, kejarlah sendiri. Apa maksudmu datang kepadaku? Jalan dia akan memasak. Wajah polos dan berpura-pura bertingkah lugu di mana-mana menggoda pria. Sekarang, dia masih mencari alasan. Lihat saja, aku akan membuatmu merasakannya. Rasa tertusuk jarum. Kalian apa yang kalian lakukan? Apakah kamu gila? Tidak mau! Tidak mau! Lepaskan aku. Sekarang kamu tahu kamu salah. Apa salahku? Kamu hanya mengandalkan putri dari orang terkaya, keluarga Lin. Kamu memamerkan kekuasaanmu di sekolah tanpa keluarga Lin. Siapa dirimu? Sepertinya kamu belum cukup belajar. Tahan dia untukku. Apa yang akan kau lakukan? Rasakan air toilet ini bagaimana rasanya. Ini pelajaran untuk ketidakpatuhanmu. Ya Tuhan, Lin Muswe ini, apakah kamu tidak takut hukuman dari sekolah? Di seluruh Nanjing keputusan terakhir ada di keluarga Lin. Menindas seseorang di sekolah siapa yang berani menghukumnya? Lin Muswe. Paman, Lin Muswe, kamu semakin berani. kamu kenapa kau di sini? Bagaimana mungkin dia? Tiap waktu keluarkan sejumlah uang yang sama, dan pergi mereka jelas berpacaran. Tapi kami cuma bertemu di tempat tidur. Lin Feihan, aku untukmu. Sebenarnya itu apa sih? Aku mau mandi. Halo, ada apa? Ayah ingin aku bertunangan. Saatnya bangun dari mimpi. Mengapa? Ayo kita putus. Apa yang diributkan? Apakah kamu serius? Karena kita tak akan memiliki akhir. Mengapa tidak mengakhirinya lebih cepat hubungan yang tidak jelas? Oke. Aku harap kamu tak menyesalinya. 100.000. Mungkin di matanya, aku hanya orang yang bisa menggunakan uang dibeli untuk teman tidur. Teman sekelas ini, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak masalah. Ternyata dia paman Lin Muswe. Sudahlah, walaupun itu hubungan di masa lalu. Dia tak akan berdiri di sampingku kan? Paman, mengapa kamu di sini? Lin Muswe, aku mengantarmu ke sekolah. Apakah hanya untuk membuatmu mengiatimi teman sekelasmu? Aku tak menyangka akan bertemu denganmu pertama kali. Kamu memberi kejutan besar. Hanya anak angkat kakekku. Apa itu kehebatanmu? Aku hanya berbicara dengan teman sekelasku, hanya bercanda. Benar kan, Jiang Jingjing? Halo, aku sudah sampai. Aku ada sedikit masalah di lantai 1. Datang segera. Seperti yang diharapkan dari putriku, tatapan matanya seperti saat aku muda. Persis sama. Ada apa ini? Saya guru baru Zhang. Apakah ada yang bisa kamu ceritakan padaku? Biarkan guru memberitahumu sesuatu. Aku akan segera kembali.
pura-pura aku tidak melakukan apapun padamu. Guru ini kamu juga melihatnya dia. Baru saja mencuci muka di kamar mandi. Aku bahkan tidak punya sehelai rambutnya pun belum menemukan satupun. Mama aku sebenarnya tidak salah apa-apa. Dialah yang melakukannya lebih dulu. Mama kamu. Kamu adalah ibu Jiang Jingjing. Aku ternyata itu ibu Jiang Jingjing sekarang Lin Musue. Kamu pasti akan dihukum. Ya, putrimu diintimidasi seperti ini, bagaimana kamu bisa mengabaikannya? Sepertinya Nona Lin hampir terjatuh. Diam panggil aku Guru Zhang jika di sekolah. Kenapa kamu selalu membuatku masalah? Teman sekelas Lin meskipun saya ibu Jiang Jingjing. Tapi saya juga seorang guru di sekolah ini. Guru percaya apa yang kau katakan sepertinya kamu. Anak baik dengan prestasi akademis yang luar biasa. Bagaimana kau bisa menindas teman sekelasmu? Mama, Guru Zhang, mereka sungguh yang pertama melakukan itu. Kau lihat, Guru kami bukannya tanpa alasan. Ada perselisihan itu Jiang Jingjing. Dia menggoda teman sekelas prianya terlebih dahulu. Kami hanya bermaksud baik, saya hanya ingin membujuk teman sekelasku. Jiang Jingjing mengapa tidak segera mengakui kesalahanmu kepada teman? bukan saya tidak dekat dengan Zhang Yang. Memang benar merekalah yang memukulku. Kau adalah putriku. Saya tidak tahu apa kelebihanmu. Setiap hari keluar sepanjang malam dengan pria lusuh itu. Main-main. Saya tidak melakukannya. Ternyata itu memang Jiang Jingjing dekat dengan Zhang Yang secara pribadi. Terlihat murni dan polos, tetapi dia banyak bersenang-senang secara pribadi. Ibumu sendiri bilang begitu itu bisa saja keliru. Hanya tidak tahu dia sungguh memainkan banyak trik. Apakah ada penyakit menular? Dasar orang yang tidak tahu malu. Mama, mengapa? Kenapa kau mendatangiku membawa ban air kotor? Saya putri kandungmu. Itu Lin Musue. Jangan pernah berpikir memberikan tuduhan palsu kepada siswa lain. Direktur memanggilmu. Guru Zhang kau bukan karena ibu kandung Jiang Jingjing jadi bisa melindungi dia kan? Jangan cemas, guru cuma akan membantu murid baik sepertimu. Paman, perihal ini, itu sama sekali bukan kesalahanku. Guru ini bisa menjadi saksinya. Orang tua ini, Jiang Jingjing memang yang memulai tidak sepantasnya bersama teman sekelas pria. Tingkah laku yang kelewatan. Bukan saya. Kamu berani sekali kau membantah. Guru ini jika ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Apa yang harus dikerjakan? Lin Feihan kita sudah berpisah. Kenapa kamu masih membantuku? Hai, kamu tidak mengerti Jiang Jingjing adalah anak perempuanku. Anak ini dia orang yang angkuh dan matre sejak kecil. Dan dengan pria itu tidak jelas Jiang Jingjing. Cepat dan susulin Musue minta maaflah. Bukan aku yang berbuat salah. Aku tidak akan minta maaf. Paman, lihatlah kalian salah paham. Dan wanita seperti dia yang kumal dan jorok. Aku akan memberinya pelajaran. Apa salahnya? Dia tidak pantas berada di sekolah kita. Tunggu dulu, kau bilang dia akan penyakit kotor apa? Yang nantinya akan menyebar ke seluruh murid di sekolah, tidak semuanya jelek. Diam, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Apapun alasannya, kalian tidak seharusnya menindas teman sekelas kalian. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Catat kekurangan utama. Paman, saya keponakanmu. Bagaimana mungkin kamu demi orang luar menghukumku begitu saja? Bagaimana kamu tidak terima kalau begitu? Aku akan biarkan sekolah mengambil rekaman CCTV dan mempublikasikannya. Anda hanyalah orang tua seorang siswa. Saya guru di sekolah ini. Masalah ini itu bukanlah kesalahan Lin. Kenapa kamu menghukumnya? Kalian semua hadir di sini hanya untuk memperkenalkan. Ini guru baru Lin, guru dan pembimbingmu. Sekarang, apakah ada komentar lain? Dia jadi guruku. Saya harus menemukan putri saya secepatnya. Beritahu Feihan supaya dia bisa membantuku. Feihan, apakah kamu di sana? Kakak, bagaimana bisa kamu di sini?
Kakak saya sedang menangani sesuatu yang mendesak. Kamu pergi ke ruang VIP di samping dulu istirahat. Mama, Berhenti mengejar masalah ini. Ibumu juga tidak bisa menyelamatkanmu. Hampir ketahuan mungkinkah yang terjadi saat itu susah? Lin Ling lupa. Jika begitu masalahnya aku akan menggunakan Jiang Jingjing sebagai identitas ibu. Jiang Jingjing tidak lagi bertanggung jawab. Saya juga setuju dengan teman sekelas Lin, Musue minta maaf. Kamu tidak perlu menulis kesalahanmu, kan? Katakan itu salahmu. Mama, kamu tahu aku tidak bersalah. faktanya kamera pengawas itu tidak membuktikan apa-apa. Jiang Jingjing, jadi bagaimana? Selama kamu mengakuinya kamulah yang pertama kali menggoda Zhang Yang. Saya akan menghadiahimu 10 juta rupiah bagaimana? Jiang Jingjing, apa maksudmu? Haruskah aku menerima uang itu untuk menyelesaikan perselisihan atau membiarkan Lin Musue mengakui kesalahannya? Di mata Guru Lin, aku hanya pantas dipulangkan dengan membawa uang, kan? Baiklah, sebab kamu tidak mau berdamai. Kalau begitu, ungkapkan kebenarannya, aku akan merekamnya. Kalian semua tak mempercayainya. Bagaimana kalau aku berkata jujur? Lin Musue kamu mengandalkan status keluargamu. Mengintimidasi teman sekelas di sekolah ini seperti anjing yang bergantung pada majikannya. Apa bedanya? Tidak ada air mata sampai ajal. Paman, lihatlah dia mengambil bunga orang lain. Bukankah ini disebut menggoda? Jiang Jingjing, karena kamu tidak menyukainya. Kenapa kamu menerima bunganya? Dia memaksaku menerimanya. Kamu tidak merayunya, apakah dia akan memberikannya kepadamu? Bukti nyata Guru Lin. Ini bisa membuktikan bahwa MU Sui tidak bersalah, kan? Masuklah. Guru Anda punya sesuatu untuk ditanyakan kepadaku. Hari ini kamu memberinya bunga. Aku mengejar Jiang saja. Dia menolaknya. Pengejaran apa? Dia jelas menggodamu. Dia hanya jual mahal aku akan menghajar kamu, paham? Cukup. Lin Musue, apakah kamu tidak malu? Kalian apa yang kalian bicarakan? Jiang, sebenarnya aku sudah ditolak. Jadi begitu. Karena tidak ada yang salah, kalian pulang saja dulu. Baik. Selain itu, karena dia tidak menyukaimu, jangan mengganggunya lagi. Masalah anak muda ini, Guru Lin. Jangan repot-repot. Dan aku sangat menyukai Jingjing. Aku tidak akan menyerah mengejarnya. Paman, jangan ingatkan aku lebih tua darimu. Ibuku akan cemas. Ya, Tuan Lin, bukankah kita semua sepakat? Ini salah Jiang Jingjing, kan? Oke, hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Baik, aku akan memberitahu kakek sekarang. Kamu mengancamku. MU Sue. Apa yang kamu sembunyikan? Ada apa? Ayo ke rumah sakit. Lin Feihan, bagaimana statusmu saat ini peduli padaku? Guru memperhatikan murid, bukankah seharusnya begitu? Guru Lin tidak perlu khawatir. Urusanku sendiri. Aku akan mengatasinya sendiri. Jiang Jingjing. Saya di sini untuk menjadi guru, aku di sini bukan untuk mengikutimu. Bersihkan kekacauan ini. Jangan memprovokasi Lin Musue lagi di masa depan. Lalu siapa aku? Kamu mendukung semuanya di sisi Lin Musue. Dia terang-terangan memfitnahku di sekolah. Sebenarnya siapa putrimu?
Aku sangat berharap padamu, bukan anak perempuanku. Aku berusaha sebaik mungkin untuk melahirkanmu. Setelah lebih dari 10 tahun kerja keras. Aku punya anak yang hanya bisa membantah serigala bermata putih. Tapi kita tidak bisa membiarkan Jiang Jingjing mengetahui kisah hidupnya. Beberapa hari yang lalu aku tidak sengaja terbentur kepalaku. Ingat 20 tahun yang lalu satu hal. Pada waktu itu aku dengan baik hati mengantar seorang ibu dan anak perempuan pergi ke rumah sakit. Tanpa diduga terjadi kecelakaan mobil di tengah jalan. Wanita itu memanfaatkan ketidaksadaranku. Putriku dan Musue telah ditukar. Apa? Itu masuk akalin Musue dan keluarga kakak. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada kesamaan. Wajah wanita itu buram. Fehan, masalah ini. Tolong bantu aku menyembunyikannya dari Musue. Kamu harus membantuku menemukannya. Menemukan putri kandungku. Kakak iparmu meninggal secara tak terduga. Jika aku tidak dapat menemukan putri kandungku, bagaimana aku bisa tega bertemu dengannya di akhirat nanti? Harap yakinlah aku akan mencoba yang terbaik. Juga pikirkan baik-baik, apakah ada detail lainnya. Aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Pada saat itu, dia memiliki goresan di betisnya. Itu akan meninggalkan bekas luka. Berhenti. Kakak siapa yang kau panggil? Tidak ada apa-apa, mungkin aku salah orang. Kakek, mengapa pamanku datang ke Universitas Nancheng? Jadi seorang dosen dia selalu mengawasiku. Pamanmu pergi ke sana untuk menjagamu dengan baik. Dia tidak adil, aku diberi nilai minus yang serius. Itu jelas-jelas berdebat denganku, orang itu yang salah. Oh, di sekolah? Apakah ada yang berani mengganggu MU Sueku? Hei! Jangan cemas, aku akan menghubunginya sekarang untuk mencabut hukumanmu. Terima kasih, kakek. Bagaimana pendapatmu? Mereka. Perhatikan tingkah lakumu. Ibu, jangan bicara apapun. Keindahan Universitas Nancheng ini lumayan banyak. Kalau kamu suka, ikuti saja ujiannya. Oh, anakkulah yang menyelesaikan masalah. Masih tahu untuk datang dan menemui ibu. Jiang Jingjing itu bintang yang redup. Hai. Oh, baiklah, baiklah. Nak, ibu, pergi urus sesuatu. Kamu berkeliling dulu. Baiklah, baiklah. Kakak? Sungguh kebetulan. Kakak perempuanku yang tersayang. Apa yang kau lakukan? Kakak, bukankah ibu sudah bilang? Biarkan kau membantuku mengerjakan PR-ku. Ayo, ayo, ayo. Jangan gerakkan tangan atau kakimu. Kakak, duduk. Kau bantu aku saja. Belajarlah dengan tekun dan pelajari itu. Kelas kebersihan fisiologis. Tubuh wanita ini aku ada di buku pelajaran. Belum melihatnya. Jiang Yaozu, apa kau gila? Kakak, apa bedanya? Lagi pula, kita tumbuh besar bersama. Saling membantu. Katakan lagi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Lepaskan dan tunjukkan padaku. Lepaskan aku, penjaga keamanan. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan terlalu tidak tahu malu. Kita saudara kandung, bagaimana bisa kau? Apa bedanya? Toh, kita tidak bersaudara. Apa? Hei, hentikan bicara omong kosong, ku beritahu kau. Biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Siapa kau?
Urus urusanmu sendiri kukatakan padamu. Dia hanya salah satu wanita nakal di keluarga kami. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Jiang Jingjing kau! Beraninya kau membiarkan orang luar itu memukulku! Ibu takkan memaafkanmu! Kau tinggalkan aku baru saja menemukan anak manja seperti itu. Fihan, mengapa kau bertengkar dengan orang lain? Hati-hati. Kak, Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada gadis kecil ini karena telah menolongku lihat keadaannya. Aku baik-baik saja. Kemari. Kamu masih nakal. Tuan, silakan santai saja. Jangan khawatir, saya tidak meminta imbalan. Saya baik-baik saja. Gadis kecil, angin bertiup, bagaimana kalau? Tidak apa-apa, Bibi, panggil saja aku Jingjing. Jingjing lihat usiamu, kira-kira seumuran dengan anak perempuanku. Kamu pakai mantelku dulu, jangan sampai kedinginan. Kakak kamu lemah. Pakai punyaku. Aku tidak akan memakainya. Lepaskan Jingjing. Senior, bagaimana kabarmu? Lepaskan dia di siang bolong. Beraninya kamu bertindak seperti preman. Senior, hentikan Lin Feihan. Senior aku baru saja dalam bahaya. Dia menolongku. Jadi begitu saja, maaf, guru. Tadi terjadi tiba-tiba permisi. Baru saja yang satu pergi, yang lain datang. Jiang cukup menarik. Mereka sangat akrab sepertinya sudah saling mengenal sebelumnya. Senior, setelah ini, aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Oke, aku menunggumu. Jingjing tadi anak laki-laki itu sepertinya menyukaimu, ya? Iya. Urusan anak muda sepertimu aku tidak paham. Kalian ngobrol saja pelan-pelan, aku pergi dulu. Selamat tinggal, Bibi. Tadi itu juga milikmu. Penggemar dan anak mama itu. Jiang Jingjing, kamu sebenarnya cukup hebat. Ini sepertinya dengan Guru Lin. Tidak ada sangkut pautnya. Tidak apa-apa. 1 tahun lalu kamu masih memohon padaku di ranjang. Sekarang cepat dan putuskan hubungan denganku. Apakah ini tidak agak terlambat? Kamu tidak tahu malu. Dasar tak tahu malu. Akulah yang tak tahu malu. Bolehkah aku menanyakan alasannya putus denganku? Putus? Apa kau pikir kita pernah bersama? Kita selalu membayar masing-masing. Kapan kau pernah mempedulikanku? Sekarang kita sudah berakhir. Kenapa kau di sini untuk menyalahkan lagi perasaanku? Mengapa aku tak memperhatikanmu? Kau mengetahuinya di hatimu. Kembalikan bajumu, aku ingin pergi. Kakek, kau
Kau harus membuat keputusan untukku. Jiang Jingjing itu merayu pacarku. Diam saja dan membingungkan pamanku membuat paman. Memberiku kerugian besar. Ayah dia gadis tanpa bimbingan. Siswi miskin, baiklah biar ku beritahu pamanmu. Memberi Jiang Jingjing pelajaran. Ayah aku sudah bertemu Jingjing beberapa kali. Dia terlihat bukan seperti anak nakal. Mungkin Muswe ada kesalahpahaman dengannya. Orang cacat sialan itu menghancurkanku lagi. Kenapa kecelakaan mobil itu tidak merusak otakmu? Dia malah membela perempuan itu. Ada apa? Kau diintimidasi siapa? Aku akan menemui gurunya. Aku baik-baik saja. Siapa lagi yang bisa diintimidasi? Dia mengorbankan dirinya sendiri, itu tersebar ke seluruh halaman. Dewi Suci Jiang Jingjing, kehidupan pribadinya berantakan. Kau benar, aku sekamar dengannya. Sungguh sial. Kau melihatnya sendiri katakan hal buruk tentang Jingjing lagi. Awas ku buat mulutmu robek. Yo mengabaikan saja mereka. Ngomong-ngomong, Jingjing, pernahkah kau dengar tentang guru baru? Apakah Lin Feihan sangat tampan? Lin Feihan itu bukan cuma tampan, dan dia juga pria kaya raya. Kau bilang dia pria seperti ini, apakah dia akan memperlakukan kekasihnya dengan sangat lembut dan penuh perhatian? Apakah itu lembut? Hei, aku belum menciumnya. Kenapa tidak terasa apa-apa? Jiang Jingjing, apa yang kau lakukan? Aku ingin cium. Ingin menciumku? Tidak, aku ingin mencium. Memberitahumu langsung terima kasih. Ya Tuhan, apa yang kukatakan? Ada juga otot dadanya. Dia terlihat sangat rupawan. Lalu kau hanya memejamkan mata. Aku ingin menciummu. Bolehkah? Jingjing. Mungkin saja. Oke, waktunya aku pergi kerja paruh waktu. Aku pergi dulu. Jiang Jingjing, kamu wanita jahat. Sihir apa yang kau gunakan? Membingungkan paman. Apa maksudmu? Apa artinya? Pamanku membujuk kakekku. Hukumanku tidak dicabut. Sebaliknya, aku dihukum uang 1,5 tahun. Apakah kau menggunakan ini? Wajah wanita licik membingungkan pria. Kau bilang aku mencakarnya. Bisakah kau merasa puas? Jangan main-main. Apakah kau gila? Muswe. Tolong! Jiang Jingjing membunuh seseorang. Kau! Beraninya kau di Universitas Nancheng menyakiti Muswe. Kau adalah orang yang berkarakter buruk. Bagaimana kau bisa diterima? Aku akan segera menelepon minta seseorang untuk mengeluarkanmu. Pernahkah kau melihat seorang penindas? Sebelum menindas orang lain, apakah kau terluka lebih dulu? Dia menyangkalnya, kakek. Dia hanya ingin menyakitiku. Baik, kalau begitu mari kita lihat rekaman CCTV-nya. Muswe, apakah perlu melihat rekaman CCTV? Apa yang harus dilihat? Kakek, apakah kakek tidak percaya padaku juga? Lihat betapa paniknya Muswe. Sepertinya dia yang menindas orang.
Menurutmu apa yang harus dilakukan? Serangan pisau itu bukan masalah sepele. Atau kita hubungi polisi saja. Aku tidak ingin berdebat dengannya lagi. Mari kita lupakan saja. Ada hal lain yang harus kukerjakan. Pergi dulu. Jingjing, aku minta maaf. Muswe dimanjakan oleh kami. Tidak apa-apa, Bibi. Aku berangkat dulu. Bekas luka-bekas luka. Bekas luka apa? Ayah, sebenarnya aku. Ingatanku telah pulih sedikit. Ada beberapa kata aku untuk sementara. Tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Ini adalah hal yang baik. Ling Ling, jangan menangis. Jangan menangis. Pada saat itu aku mengantarkan seseorang wanita yang menggendong bayi pergi ke rumah sakit. Di luar dugaan terjadi kecelakaan mobil di tengah perjalanan. Wanita itu menukar putri kandungku, Yusue. Dia bukan putri kandungku. Apa? Aku ingat dalam kecelakaan mobil, di pangkuan putri kandungku seharusnya ada bekas luka. Dan itu sama seperti yang ada di kaki Jiang Jingjing. Sama. Ling benar-benar memulihkan ingatannya. Tidak. Masa depan Musueku, tapi tidak bisa dirusak oleh orang cacat ini. Tuan-tuan. Halo Bu, ada masalah apa? Jingjing, sesuatu telah terjadi pada ayah dan kakakmu harus membayar biaya operasi mereka. Apakah kamu masih memiliki uang? Jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu uang. Aku akan segera kembali. Jangan bilang begitu gadis kecil ini ada di luar. Cukup beruntung, lebih baik berikan saja dia. Jual ke klub malam pasti menghasilkan lebih banyak uang. Ya. Ayah. Kau berbohong padaku. Bagaimana jika aku berbohong padamu? Kemarin kau menyakiti kakakmu. Aku tidak memberikanmu pada pria itu. Ini adalah tawaran yang bagus bagimu untuk menerimanya. Anakku, ibu akan memasak iga babi untukmu malam ini. Kembalikan uangku. Akulah yang membesarkanmu, kau berhutang padaku. Mengapa kau pergi? Rumah seperti ini tidak masalah jika aku tidak menunggu. Kau tidak mau tinggal di sini, keluarga. Kami juga tidak menginginkanmu. Jika kau berani, jangan pernah kembali. Jangan kembali. Aduh, aku lupa membawa ponselku. Untungnya aku menyimpannya. Kau jahat, kau sebenarnya membohongiku selama bertahun-tahun. Saat itu bagaimana mungkin kau memberikan anak yang salah padaku? Seandainya anakku tidak memberitahuku, apakah kau berencana membiarkanku membesarkan anak orang lain seumur hidupku? Aku tidak. Kau jahat. Biar ku beritahu kau bagaimanapun juga, kita telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Lebih baik biarkan dia di sini. Sebagai menantu anakku keluarga, kita juga tidak rugi. Benar kan? Aku bukan dari keluarga Jiang putri kandung. Aku cuma mengancammu pakai pisau. Jiang Jingjing, kenapa, kakek? Biarkan aku mengaku salah pada pamanku. Aku juga tidak memikirkannya, Yusue. Dia bukan anak kandung Ling Ling. Kecelakaan mobil 20 tahun lalu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya, membawa anak yang salah. Tak peduli bisa ditemukan atau tidak, Yusue. Adalah cucu perempuanku. Aku bukan Lin Ling, anak perempuan. Teman sekelas Yusue. Aku tidak mau Jiang Jingjing belajar di sini lagi, membuang-buang uangku. Aku punya cara untuk membuatnya.
benar-benar hilang dari Universitas Nanjing. Apakah kamu bersedia membantuku? Tentu. Mahasiswa di Universitas Nanjing selalu berkelakuan baik. Aku tidak menyangka di kelas kita ada sampah muncul. Itu memalukan kelas. Jiang Jingjing, bagaimana pendapatmu? Terakhir kali menggoda pacar, orang membuat masalah besar. Aku baru saja mengetahuinya. Dia tidak jujur. Jiang Jingjing, semua orang tahu kamu punya masalah. Tapi kenapa kamu mau menyalin karya orang lain? Aku tidak melakukannya. Jangan bicara sembarangan. Direktur Li Jiang Jingjing tidak hanya menyalin pekerjaan orang lain, tetapi juga suka menindas teman sekamarnya menyontek saat ujian. Aku pikir siswa seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah? Kamu. Direktur saya tidak melakukan hal semacam itu. 3 makalah pemenang penghargaan yang kau publikasikan. Semuanya ditulis oleh orang lain, untungnya sekolah masih mencantumkan pujian untukmu di situs web kampus. Tidak menyangka, semuanya itu dirimu sendiri yang mendapatkan uangnya. Astaga, Jiang Jingjing ternyata orang yang seperti itu. Hasilnya sungguh luar biasa ternyata salinannya. Jiang Jingjing, jika kamu tahu apa yang terjadi, kamu bisa keluar dari NTU. Jangan tunggu sampai kamu dikeluarkan bersama barang-barangmu. Itu akan lebih memalukan. Bibir atas dan bawahmu bersentuhan memfitnah saya begitu saja. Apakah kau punya bukti? Saya bilang Jiang Jingjing setiap hari pergi keluar dan bekerja paruh waktu. Di mana dia bisa punya waktu untuk menulis tesisnya? Ternyata karyanya dicuri, sangat tidak tahu malu. Sudah kubilang tidak ada bukti. Itu pencemaran nama baik. Perlu bukti? Kuberikan padamu. Direktur inilah yang dilakukan Jiang Jingjing. Teman sekelasmu yang mencuri kertas itu, dia akan membuktikannya padamu. Sebelumnya Jiang Jingjing melihat komputerku, mencuri file saya punya catatannya. Rekaman data pertama saya seminggu lebih awal darinya. Aku tidak pernah menyentuh komputermu sama sekali. Kau memfitnah orang lain. Ini memang benar waktu kertas file. Seminggu lebih awal. Itu jelas milikku sebelumnya ini. Mengapa catatanku hilang? Tapi aku merekamnya di sini. Berhentilah mencari alasan. Aku akan memberitahu pamanku sekarang. Biarkan dia menang animo siswa yang berperilaku buruk. Dikeluarkan dari sekolah dan hadiah. Uang kontesmu juga dibatalkan. Tidak diduga nilaimu sebenarnya diperoleh dengan kecurangan. Direktur saya sungguh tidak melakukannya. Beritahu orang tua urus pengunduran diri dari sekolah. Mendengus. Saya tidak menyangka dia seperti ini. Sungguh memalukan melakukan hal seperti itu. Jiang Jingjing, apakah kau tak mampu? Kabur dari rumah dan masih merepotkanku. Berhentilah membaca. Pulang dan menikahlah biar bisa dapat uang untuk mas kawin. Cukup aku di matamu. Apakah hanya mesin uang? Jadi kau memukul dan memakiku sejak kecil. Kau tak pernah memberiku uang saku, juga menipuku untuk semua biaya hidupku. Oke, sayapmu sudah kuat kan? Berani kau melawan aku? Mulai sekarang 1 sen pun, aku tak akan memberikannya padamu. Aku ingin membuatmu menderita kembali dan mohon padaku, mendengus. Diintimidasi lagi. Bukan urusanmu. Ia menerima 100.000 yuan. Kita tak punya hubungan lagi. Jing, kakakmu menghamili perempuan itu. Perempuan itu membawa orang memblokir pintu depan. Kita ingin penjelasan. Jujur, apa kau punya uang 100.000? Jika kau tak memberikannya pada mereka, adikmu akan dipukul. Oke. Aku akan cari cara. Ambil uang itu, tapi uang yang kutagih adalah... Buka mulut, tutup mulut, uang. Apa yang kau lakukan?
Apakah kau tak suka uang? 2 miliar apakah cukup dengan mencium dan tidur denganmu? 2 miliar. Menciummu dan tidur denganmu, apakah itu sudah cukup? 4 miliar. Cukupkah itu? Menyukaimu dasar brengsek. Sangat memalukan. Lin Feihan, atas nama sebagai seorang guru kau memanggilku hanya untuk terus mempermalukanku, kan? Jiang Jingjing, aku di matamu hanya jenis benar dan salah. Memanfaatkan posisinya saat ini untuk mengambil keuntungan dari teman sekelas perempuan. Pria tak tahu malu. Aku. Paman. Paman kamu. Paman kamu akan dikeluarkan, Jiang Jingjing. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Bukankah aku sudah menghapusnya? Lin Musue, kaulah yang merekam Jiang Jingjing. Hapus itu. Tidak, bukan aku. Beraninya kau membantah, menuduh teman sekelas secara salah menyuap guru. Kau bertindak sangat kejam. Sekarang benarkah keluarga Lin tidak bisa mentolerirmu? Tidak, paman itu Jiang Jingjing. Dia terus memprovokasiku. Aku tidak tahan lagi. Cukup. Kau masih belum bertobat. Minta maaf pada Jiang Jingjing, jika tidak, jangan kembali ke keluarga Lin. Oke. Aku salah baiklah. Jiang Jingjing. Sekarang aku sudah selesai meminta maaf. Kebenaran telah terungkap, aku pergi. Mengapa? Hebat kau, Jiang Jingjing. Membuatku sangat malu. Aku pasti akan menjatuhkanmu keluar dari Universitas Nanjing. Sepertinya kali ini, aku benar-benar salah paham terhadap Lin Feihan. Kakak, apa kau alergi terhadap gandum? Hanya saja, jangan menyentuh ini terus-menerus. Mengapa ibuku sakit ini? Diturunkan kepadaku bertahun-tahun. Aku pikir Musue bisa mengonsumsi ini. Dia mengikuti ayahnya. Tapi aku tak menyangka, ternyata dia bukan anakku. Benar, apakah ada kabar tentang anak itu? Belum. Tetapi alergi gandum adalah petunjuknya. Keluarga Lin sangat kuat akan selalu menemukannya. Tidak tahu anak ini, bagaimana keadaannya beberapa tahun terakhir ini. Aku sendiri yang akan memberikan ini kepada Musue kirimkan itu. Pergilah dan kerjakan tugasmu dulu. Baik. Saat itu tidak yakin apakah penglihatannya buram. Lalu pergi ke sekolah dan memeriksanya lagi. Jingjing, ada apa denganmu? Anak itu juga memiliki bekas luka di kakinya, mungkinkah itu? Bibi, aku baik-baik saja. Aku hanya kekurangan gula darah. Kalau begitu makan biskuitnya dulu. Terima kasih Bibi atas kebaikan hatimu. Tapi aku alergi terhadap gandum, tidak bisa makan kue. Kamu juga alergi terhadap gandum. Bibi, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang sekali, pertemuan pujian akan segera dimulai. Bibi, aku pergi dulu. Masalah besar tidak boleh membuat kesalahan. Tunggu sampai aku menemukan perempuan itu. Mari kita bicarakan setelah memastikannya. Mendengus melakukan trik ini. Kau pikir akan memenangkan medali emas di kompetisi itu, biaya kuliah dibebaskan. Aku bisa tinggal di sini dan bersekolah. Pikiran yang bagus. Aku melihatnya dengan jelas, perempuan di depan. Tolong berhenti. Mengapa hantu Lin Ling masih ada? Sial. Bentuk tubuh ini, dialah yang menggantikan anakku.
Mari, berhenti. Berhenti. Kebenarannya ada di sini. Kenapa mengganti anakku waktu itu? Memisahkan kami ibu dan anak perempuan 20 tahun. Feihan, aku ingin melihat rekaman sekolahnya. Rekaman chat fake, namun sekarang acara penghargaan untuk Lin Muswe Ayah bilang kau harus ikut serta. Aku hampir lupa aku akan segera datang. Apakah kau sudah dengar kompetisi ini tingkat nasional? Hanya ada satu orang di sekolah kita memenangkan medali emas. Iri, keluarkan CV ini pasti bisa masuk 500 besar. Bekerja di Lin Group Hei. Lihat, kakek Lin Muswe memberikan penghargaan secara langsung. Tenang, tenang. Kita tak bisa membiarkan Jiang Jingjing dan keluarga Lin bertemu. Lebih sering semakin banyak interaksi, akan semakin mudah menemukan latar belakangnya Hai Muswe. Kau tidak menjebak Jiang Jingjing untuk berita itu menipu? Kenapa gadis menyebalkan itu belum dikeluarkan dari sekolah? Semua rencana burukmu telah menghancurkanku. Pergi dari hadapanku. Tunggu Muswe, kau ambil posisi Jiang Jingjing. Tekan dia dengan begini, dia tidak punya penghasilan. Otomatis pasti putus sekolah. Kenapa kau mau membantuku Jiang Jingjing bukan? Putri kandungmu. Bisakah kau melakukannya? Mendengus, dia bukan anakku kandung. Dia hanya gadis yang diadopsi. Jiang Jingjing, semua yang kau banggakan akan kuambil semuanya. Direktur 5 medali emas kompetisi sains dan teknologi. Acara penghargaan ganti nama Jiang Jingjing ubah menjadi milikku. Tidak sulit kan? Tidak sulit, aku akan melakukannya untukmu segera. Kepada seluruh mahasiswa Universitas Nancheng sebagai rektor, saya merasa sangat terhormat kali ini dapat mahasiswa Universitas Nasional Medali Emas Kompetisi Sains dan Teknologi menerima penghargaan. Hai Jiang Jingjing, apakah kau mengandalkan penghargaan ini untuk biaya kuliah gratis? Sayang sekali, bagaimana dengan karir akademikmu di masa depan? Ini akan berakhir di sini. Apa maksudnya? Sekarang kita sambut Universitas Chengnan. Mahasiswa peraih penghargaan berprestasi Lin Muswe naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Yang jelas, akulah pemenangnya. Sangat bangga memenangkan medali emas dalam kompetisi ini. Silakan masuk. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri karena sudah menyinggung seseorang. Tunggu sampai pertemuan penghargaan selesai, tentu saja seseorang akan mengizinkanmu keluar. Sangat menyedihkan tempat pemenang direbut kesempatan yang istimewa dan biaya kuliahnya gratis. Biarkan aku pergi, izinkan aku keluar. Aku tak bisa menghadiri pertemuan penghargaan. Lewaskan, izinkan aku pergi. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah memberi saya kesempatan untuk berkompetisi. Kompetisi nasional ini hanya batu loncatan untukku. Aku akan membawanya di masa depan. Universitas Chengnango Internasional memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Muswe telah beranjak dewasa. Berdasarkan pengetahuanku tentang Lin Muswe, dengan kemampuannya itu tidak mungkin mendapatkan penghargaan itu. Mungkin memang Muswe berusaha keras sendiri. Feihan, jangan selalu memperlakukan dia dengan prasangka. Penghargaan sudah selesai, aku pergi dulu. Apakah ada orang di sana? Tolong aku.
Penghargaan ini semestinya milik Jiang Jingjing keluarga Lin sangat berpengaruh. Ini semua bisa ditutupi. Berhenti bicara jika Lin Musue mendengarnya. Kau akan menjadi orang berikutnya yang dipenjara. Kupikir sudah hampir waktunya, ayo pergi. Mari pergi. Jiang Jingjing! Jiang Jingjing! Keluarkan aku! Jiang Jingjing! Siapa kau? Bisakah kau membebaskanku? Aku Lin Feihan, aku akan segera menyelamatkanmu, menjauh dari pintu. Oh, Jiang Jingjing. Jiang Jingjing, apakah kau baik-baik saja? aku baik kakimu. Biarkan saja itu kau kudengar. Kau seharusnya mendapat hadiah kali ini. Itu Lin Musue, dia menyogok gurunya. Lalu dia menyebut pemenangnya diganti dengan namanya. Pergi, belum terlambat untuk pergi sekarang. Lin Feihan, kau jelas tidak mencintai, tapi dia selalu menyelamatkan saat dalam bahaya. Jiang Jingjing lawanku. Kau hanya punya satu jalan untuk mati. Salah. Lin Musue bukanlah pemenangnya saya. Lin Musue bukanlah pemenangnya, akulah yang menang. Seorang warga biasa yang tak berdaya. Aku dapat melakukannya dengan beberapa kata membuatmu hancur. Jiang Jingjing, saya dari grup Lin. 1000 emas hanya hadiah kecil. Kenapa aku harus mencuri milikmu? Betulin Musue meraih penghargaan ini tidak ada gunanya. Keluarga Nanceng Lin berapa banyak gedung yang telah disumbangkan. Cukuplah untuk biaya kuliahnya. Jiang Jingjing, kamu tak akan berada di sini bersikap sombong. Aku ingin sekali jadi seleb internet. Seseorang menjiplakku, akulah orangnya di game ini. Pemenangnya silakan lihat. Karya ini itu aku sebulan lalu mendesain di sini. Ini adalah draft pertama karya desainku, juga berkonsultasi dengan literatur dan bahan jadi. Akulah pemenangnya. Keluarga Lin sangat berpengaruh, ternyata Jiang Jingjing adalah pemenangnya. Apakah ini betul? Apa yang terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi. Diam teman-teman. Hal ini saya baru saja memeriksanya. Ini direktur Li daftarnya keliru. Ini adalah guru masyarakat, kelalaian tugas yang parah sekolah kami. Akan mematuhi peraturan sekolah hukuman berat. Di bawah untuk Jiang Jingjing. Penghargaan. Hanya seringan itu hukuman. Teman sekelas Jiang Jingjing, silakan terima pialanya. Memenangkan penghargaan ini pertama-tama, saya ingin berterima kasih, guruku. Gadis kecil ini di atas panggung banyak bicara, mirip denganmu waktu kecil. Ketika kamu masih kecil sangat mirip. Kakak kamu tidak selalu. Apakah kamu ingin melihat rekaman CCTV-nya? Aku akan membawamu ke sana setelah upacara penghargaan. Wen, Kakak, apakah kamu yakin ini dia? Saat itulah aku membawanya pergi, anak itu. Ini sudah lama sekali, apakah aku salah ingat? aku tidak mungkin salah ingat ini orangnya. Selama waktu ini aku terus memimpikannya. Gambaran ini tidak mungkin salah. Tapi wanita ini selalu memakai masker. Gambarnya terlalu jauh buram, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Gadis kecil ini berbicara terus di atas panggung, mirip denganmu waktu kecil. Feihan, aku sudah beberapa kali berjumpa Jingjing. Dia juga alergi gandum. Dan ada bekas luka di kakinya. Kamu bilang apakah dia Putri Lin? Kakak, apa kau mencurigai Jiang Jingjing? Itu putrimu. Dia.
Jiang Jingjing, mengapa kau di sini? Aku di sini untuk mengantarkan formulir pendaftaran beasiswa. Itu Jingjing. Selamat, kau baru saja memenangkan penghargaan kompetisi kau hebat. Terima kasih, Bibi. Fehan, aku akan pulang dulu, mari kita bicara saat kita sampai di rumah. Baik kakak. Jangan pergi dulu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lepaskan aku. Ada apa? Kau bilang sebelumnya kau menyukaiku. Itu dulu aku bagimu. Itu hanya keinginanmu untuk melampiaskannya, hanya sebuah alat. Kau tak pantas mendapatkan cintaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Apakah orang-orang itu layak? Anak mama itu dan senior itu. Mereka mampu membayarmu biaya sekolah dan biaya hidup, dapat memuaskan keinginanmu untuk hidup. Menginginkan Jiang Jingjing. Jiang Jingjing, setelah berpisah denganku, menyiksa dirimu sendiri seperti itu. Apakah itu membuatku muak? Lin Feihan, diam. Mereka tidak punya hubungan seperti itu denganku. Bukan hubungan semacam itu, lalu mengapa kau terus menolak? Halo, ada apa? Ayah ingin aku bertunangan. Tunggu sampai aku kembali. Saatnya bangun dari mimpi. Lin Feihan, apakah kau pernah mencintaiku? Katakan ini sekarang. Apakah ini masuk akal? Baik. Aku sudah tahu. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Jiang Jingjing, kudengar kau mendaftar beasiswa. Bagaimana kabarnya? Sekarang, aku bahkan tidak bisa bersekolah. Apa urusanmu? Itu terjadi begitu saja di mana nona ini. Hal terpenting adalah uang. Jika kau ada di depanku, bisa berlutut dan menirukan gonggongan anjing. Aku bisa melakukannya. Baik hati meminjamkanmu sejumlah uang. Yel, 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 yel. Bagaimana menurutmu? Sangat hemat biaya. Lin Musui, jangan pikir rumahmu beberapa dolar kotor. Itu menakjubkan, aku tidak peduli. Dikatakan itu sangat bagus. Sangat benar. Kau benar-benar tidak berpikir kau bisa mendapatkannya. Beasiswa bar, jangan lupa. Siapa direktur sekolah ini? Jika aku tidak membiarkannya, bisakah kau mendapatkannya? Bagaimana menurutmu? Sekarang berlututlah, belajar menggonggong seperti anjing. Uang di tanah. Tapi semuanya milikmu. Semuanya harap diam. Kelas kita daftar beasiswa sudah turun. Beasiswa untuk kelas kita, pemenangnya adalah Jiang Jingjing. Lin Musui, bukannya aku takkan membiarkanmu Jiang Jingjing mendapatkan beasiswa. Mengapa dia masih ada di daftar? Keluarga Lin Musui sangat berpengaruh. Aku bahkan tidak bisa menghapus nama Jiang Jingjing. Nama rasanya seperti Jiang Jingjing punya latar belakang yang kuat. Jelas sekali membatalkan beasiswa Jiang Jingjing beasiswa. Kenapa dia masih ada? Maaf teman sekelas Lin mengecewakanmu. Permisi, aku akan kembali ke tempat dudukku untuk belajar. Kamu! Pamannya pasti membantunya lagi. Guru Zhang. Jiang Jingjing, dia mengatakan hal buruk tentangmu. Apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang Guru Zhang Anda tidak berhasil dalam perkuliahan. Dia pasti masuk lewat jalur belakang. Dan seperti dia, biaya kuliahnya gratis jenius. Anda tidak pantas mengajarinya. Aku? Temui aku setelah kelas. Kamu harus berhenti sekolah dan segera pulang. Jangan mempermalukanku di sini. Aku telah mendaftar beasiswa. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyekolahkanku. Kenapa kamu masih tidak mengizinkanku sekolah? Kamu masih berani mengatakannya. Itu tersebar di mana-mana. Hanya mengandalkan wajahmu. Aku tidak tahu tempat tidur pria mana lagi yang harus dinaiki tempat tidur pria. Beasiswa yang baru saja aku menangkan.
Cepat pulang, jangan mempermalukan orang di sini. Aku tidak melakukannya, mengapa? Percaya saja apapun yang dikatakan orang lain. Kamu hanya tidak mempercayaiku hanya karena aku bukan anak kandungmu, biologis. Bagaimana dia bisa tahu? Meskipun aku bukan anak kandungmu, lalu bagaimana dengan ibu kandungku? Ku beritahu kau atau yang kau habiskan selama bertahun-tahun ini, kembalikan uang yang kuberikan untuk menghidupimu. Atau pulang dan menikahlah. Ternyata kau tak menganggapku sedikit pun sebagai seorang putri. Kau hanya melakukannya demi uang. Baiklah, aku akan mengembalikan uang itu cepat atau lambat. Mempunyai kemampuan kau memberiku uang sekarang. Mendengus. Hai Muksups. Aku baru saja memarahi Jiang Jingjing. Jika dia berani membuatmu kesal lagi, bilang saja padaku, aku akan membantumu menghajarnya. Terima kasih, Guru Jiang, kau sangat perhatian. Jiang Jingjing ini dia jelas anak kandungmu. Mengapa kau tidak memperhatikanku sama sekali? Dia pantas menjadi putriku juga. UPS, bagaimana mungkin dia sepertimu, cantik dan cerdas seperti yang diharapkan pada tahun itu. Aku berusaha keras untuk mempertahankan Noah, berusaha sekuat tenaga menjadi guru di Universitas Nancheng, hanya agar aku bisa bertemu denganmu. Oh iya, tunggu sebentar. Ini adalah guru syal rajutan tangan. Pakai dan cobalah. UPS sangat cantik. Jika aku memiliki putri secantik dirimu, aku akan terbangun sambil tertawa di dalam mimpi. Guru Zhang, jangan sampai salah. Saya putri dari Lin Group. Seumur hidup. MU Sue. Selain itu, aku tak butuh selendang ini, karena kau merajutnya sendiri. Baiklah, berikan saja pada Jiang Jingjing. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Musue. Periksa untuk guru sekolah kita, Zhang Hong. Apa yang terjadi di rumahnya? Sikap gadis malang ini selalu aneh, seharusnya aku tidak. Apakah dia benar-benar putrinya? Nona, ini informasi yang Anda minta. Sebenarnya aku putri Jiang. Keluarga yang hina dan tercela. Tidak, aku sungguh tak bisa kembali ke rumah itu. Lin, mantan pengasuh keluarga Lin, telah ditemukan. Jangan khawatir. Aku akan menemukanmu di sini. Aku ingin tahu masalah yang terjadi saat itu. Aduh, kau bilang begitu aku paham. Akulah yang melakukannya, merawat seorang anak. Aku ingat ada anak itu di rumah. Mana fotonya? Tunggu, aku akan pulang sekarang cari foto itu. Baik, terima kasih atas bantuanmu. Hei, tidak masalah. Bersulang-bersulang datang minum. Kenapa? Jingjing, ayo duduklah segera. Pesta apresiasi guru hari ini hanya menunggumu. Lin Feihan, hari tanpamu, kamu terlihat lebih bahagia. Jingjing, kamu sekarang orang yang sibuk. Kamu bilang kamu ingin mentraktirku makan malam. Sebelumnya sampai sekarang belum mentraktirnya juga. Banyak hal yang terjadi belakangan ini agak sibuk. Tidak banyak kelas akhir-akhir ini. Apa yang sedang kamu sibukkan? Tidak diam di apakah kamu berbicara tentang pacar? Pergi apa yang kamu tahu? Jingjing, kami adalah murid yang baik. Betapa berbedanya denganmu. Aku hanya tahu cara bermain game. Setiap hari jatuh cinta, tidak mengerjakan urusan dengan benar. Aku bertanya pada Jiang Jingjing untuk apa kamu terburu-buru? Kamu tidak menyukainya, kan? Hei, apakah kamu masih perlu bertanya tentang ini? Hal-hal yang bahkan orang buta pun dapat melihatnya. Ini bukan hal yang aneh lagi, aku lebih suka mengetahui. Status hubungan Guru Lin. Apakah kamu punya pacar? Belum. Guru Lin, jadi apa yang kamu suka, gadis? Aku suka tidak mudah mengatakan putus. Aku akan keluar mencari udara segar.
Aku akan menemanimu. Guru Lin, apakah kamu suka cewek berambut panjang? Dia masih seorang gadis dengan rambut pendek. Jiang Jingjing, aku menyukaimu. Guru Zhang, tunggu sebentar. Guru Zhang mau kemana kamu? Barusan aku tidak melihatmu, aku pikir aku di tempat yang salah. Hei, guru datang, kamu duduk di sini denganku. Oke. Silakan duduk. Sangat menyebalkan, kenapa ada di mana-mana wanita tua ini? MU Sue tasmu ini baru saja dirilis. Edisi terbatas? Ya, ini dia. Astaga, terbatas, hanya 500 buah di seluruh dunia. Kamu hanya memilikinya. Apa ini? Suka edisi terbatas ini? Ada beberapa di lemari rumahku. Sikap Lin Musue kenapa dia mirip dengan Zhang Hong? Zhang Hong biasanya memperlakukan Jiang Jingjing pukul atau marahi. Sebaliknya, dia sangat sabar terhadap Lin Musue. Apalagi Lin Musue dan Jiang Jingjing. Mereka semua berusia 20 tahun ini. Bisa dikatakan. Permisi, masalah lama itu terulang kembali. Kecelakaan sebelumnya, gejala sisa yang tertinggal. Guru Zhang, apakah 20 tahun lalu terjadi kecelakaan mobil? Tidak ada kecelakaan mobil. Aku cuma terluka secara tidak sengaja. Merasa bersalah pasti, ada yang aneh. Jangan beritahu musuh, lebih baik selidiki secara diam-diam. Wanita bodoh ini hampir ketahuan, aku harus cari cara. Bawa dia pergi, Guru Zhang. Saya punya hadiah untukmu, ikut saya ke mobil dan ambillah. Baik, MU Sue. Ya, MU Sue, hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Guru Zhang, aku lihat kamu sudah bekerja keras sekali. Mengapa tidak kamu kembali dan istirahat dulu? MU Sue sangat perhatian sekali, takut aku kecapean. Jika kau tahu aku adalah ibu kandungnya, pasti akan lebih berbakti kepadaku. Bagus sekali. Baiklah, aku pulang dulu ya. MU Sue, kamu harus jaga keselamatanmu. Pulanglah segera. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Selamat tinggal, Guru Zhang. Wanita malang ini akhirnya pergi juga. Aku tahu kamu tidak ada rasa untukku, tetapi bisakah kau jangan cepat-cepat menolakku? Tapi aku... Dengarkan aku dulu, ya, hubungan yang lalu itu sangat menyakitimu sekali. Melupakan suatu hubungan cara yang paling baik, yaitu memulai hubungan yang baru. Kita bisa mulai dengan berteman saja. Oke. Guru, kami bersulang untukmu. Kalian main saja dulu, aku akan keluar sebentar. Lin Feihan. Siapa yang menyuruhmu memanggilku dengan namaku? Kau harus memanggilku paman. Jika aku bisa menikahi Lin Feihan meskipun aku bukan putri keluarga Lin, kau juga dapat terus menjalani hidupmu hari-hari yang berkecukupan. Ayah kematian tak dapat dihidupkan kembali. Kau harus lebih menjaga kesehatanmu. Kakak iparmu pergi begitu saja. Hanya adikmu dan Musue yang tersisa. Hei, aku juga semakin menua. Mereka ibu dan anak perempuan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jangan cemas, aku akan mengurus kakakku dengan baik dan Musue. Anak baik, aku menilai kamu dengan benar. Selama kau bisa menjamin selama sisa hidup mereka, ibu dan anaknya, jangan khawatir tentang makanan dan pakaian grup. Lin, aku akan mengingat namamu. Kamu adalah anak angkat dari keluarga Lin, tidak memiliki ikatan darah denganku. Tahukah kau, aku mengagumimu sejak aku masih belia. Selalu memimpikan hal itu. Bolehkah aku menikah denganmu? Kamu cuma keponakanku selain hubungan keluarga. Aku tidak ada hubungan denganmu, tidak ada perasaan lain. Lin Feihan.
Aku sangat mencintaimu, kamu tidak boleh ikut ujian. Lin Musue tahu malu. Tidak, kamu tolong segera pakai bajumu. Kamu berjanji pada kakak akan menjagaku dengan baik. Setelah kamu menikah denganku, benar kan? Bisakah kau lebih memperhatikanku? Aku cuma berjanji untuk melindungimu, itu tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan. Oke. Kamu tidak tertarik denganku. Itu bagaimana dengan grup Lin? Kamu bisa bertunangan denganku dulu. Mungkin kakek akan senang memberikan grup Lin kepadamu. Apakah kamu baik-baik saja, Jingjing? Kalian berdua sendirian di sini, apa yang kalian lakukan? Paman, apakah pasangan muda ini akan berkencan? Oh ya, paman, yang kau simpan di luar dulu. Pacar bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah putus? Dia bukan pacarku. Juga, bagaimana dengan seseorang yang semenarik dirimu? Wanita yang ingin tidur denganmu. Terlalu banyak yang telah berlalu. Tetapi hanya bermain-main di luar. Hanya seorang perempuan liar. Aku tak keberatan. Lin Feihan, ternyata aku malah kekasihmu, bahkan tak masuk hitungan. Pada akhirnya seperti yang orang lain sebut sebagai perempuan liar. Jiang Jingjing! Lin Musue, kau mengingatnya untukku. Kau dan aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti itu. Berhentilah bicara omong kosong di masa mendatang. Kau hanyalah anak angkat. Benar-benar dungu. Musue, ayo bermainlah hanya dirimu. Anak gadis mobil sport yang kau inginkan telah sampai. Ibu kebetulan sedang bepergian. Ayo kuantar kau dan pulang bersamamu. Ibu sedang melintas. Ayo menjemputmu untuk pulang bersama. Halo, Bibi Lin. Jingjing juga di sini. Mengapa orang cacat yang sudah meninggal ini ada di sini? Dia sepertinya sangat menyukai Jiang Jingjing. Aku tak bisa membiarkan mereka lebih dekat. Kita harus mengeluarkannya dari sini sekarang juga. Astaga, aku belum cukup bersenang-senang. Apakah kamu kesal? Kamu tidak perlu cemas tentangku. Kamu bermain sendiri saja. Aku sendirian di samping menunggumu pulang. Sudah hampir waktunya untuk kembali. Kakak aku akan keluar untuk menelepon. Pulanglah segera. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Kamu masih di sini? Bagaimana kita bermain? Apakah kamu merasa terganggu untuk pergi? Musue, aku juga mengkhawatirkanmu. Seorang gadis di luar tidak aman. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan menunggumu di luar. Bibi, kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami gula darah rendah. Aku mudah pusing, aku sangat kesal. Lin Musue, kamu sudah keterlaluan. Ibumu sangat peduli padamu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu tentangnya? Apa yang membuatmu terburu-buru? Apakah dia baik-baik saja? Gula darah rendah tidak akan membunuhmu bahkan jika dia adalah ibumu. Kamu tidak perlu terlalu rajin. Apa yang kau bicarakan? Ibu kandung. Apa yang kau pikirkan? Dia ibuku, bagaimana? Kau ingin masuk pintu Lin? Ya, bagaimana aku beruntung memiliki ibu yang baik. Kau bahkan tidak melihatnya seperti apa rupamu. Hanya ingin mendaki lebih tinggi. Bibi, mengapa kau tidak minum sesuatu yang manis? Akan lebih baik. Tidak apa-apa, itu hanya gula darah rendah. Terima kasih, nak. Oke. Jika tidak terjadi apa-apa, kembalilah secepatnya. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Kau masih keluar untuk nongkrong sepanjang waktu. Ada apa denganmu? Apa yang salah? Bibi sepertinya kehabisan napas. Musue, apakah Bibi benar tentang sesuatu alergi? Jangan pedulikan dia.
Bibi. Panggil ambulans dengan cepat. Dokter, apakah mereka baik-baik saja? Tidak ada lagi ancaman bagi nyawanya. Untungnya kamu membawanya tepat waktu jika terlambat. Aku khawatir itu tidak bisa diselamatkan. Begitu parah. Tentu alergi keturunan ini sangat berbahaya. Pastikan untuk berhati-hati di masa mendatang. Jangan biarkan pasien mengonsumsi gandum lagi meskipun sedikit mengandung gandum. Sudah tahu. Lin Musue, kamu tidak tahu. Ibumu alergi terhadap gandum, kenapa kamu masih membiarkannya? Memakan makanan itu bagaimana? Bisa menjadi seorang anak perempuan. Siapa yang tahu isi teh susu apa akan menambahkan gandum. Selain itu aku tidak menyuruhnya makan. Kenapa kakakku melahirkan seperti ini? Berani sekali kau memukulku. Aku tidak memberikannya pada ibuku. Itu Jiang Jingjing, dia ingin membunuh ibu. Mengapa kamu tidak memukulnya? Keluar dari sini, pulanglah, renungkan kesalahanmu sendirian. Kata dokter alergi ini turunan. Lalu mereka berdua. Sekretaris Wang, coba lihat untukku. Riwayat hidup Jiang Jingjing ia sekarang juga. Langsung. Putus. Apakah kau pikir kita pernah bersama? Kapan kita tidak mengeluarkan uang dan barang? Kapan kau pernah peduli padaku? Sekarang kita sudah selesai. Kenapa kau di sini lagi? Ceritakan tentang perasaanku. Kenapa aku tidak memperhatikanmu? Kamu mengetahuinya sendiri. Kembalikan baju ini padamu. Aku pergi. Ini diriku selama ini, semua orang mengabaikanmu, tidak merawatmu dengan baik. Halo, menemukannya? Sangat menyebalkan kakek, juga betul jangan biarkan aku memberikannya. Lin Feihan mengantar makanan. Dia hanya tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Jiang Jingjing. Buat saja dia mati kelaparan. Apa? Jiang Jingjing bukanlah putri kandung Jiang Hong. Dia telah menemukannya. Jiang Jingjing bukanlah anak kandung Jiang Hong. Tidak pasti ada pada orang itu sebelum mengingat lebih lanjut. Singkirkan dia. Kamu terus cari petunjuk lain. Jangan ributkan masalah ini dulu. Benar. Foto. Sangat tidak seimbang. Kau telah mempermalukanku sejak aku kecil. Sekarang kau benar-benar ingin menggantikanku. Temukan putri kandungmu. Mendengus. Pergi ke neraka dan cari itu. Tuan Lin, aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa membantu dalam hal ini. Aku ingat dengan jelas fotonya ada di lemari. Namun tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi di rumah, fotonya hilang. Hilang? Bagaimana dengan barang lainnya? Apakah kau kehilangan barang lain? Tidak, pencuri ini juga aneh. Lemari menjadi berantakan tapi dia memilih foto untuk dicuri. Sayang sekali, itu pasti Lin Musue. Kakak dan Jingjing dalam bahaya. Jiang Jingjing, aku juga tak mau. Siapa yang mengizinkan Murarang cacat sialan ini? Seorang jalang lahir. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu dan pecundang itu, mereka benar-benar serupa. Sama menjijikannya.
Jingjing, kamu harus baik-baik saja. Jingjing. Jingjing, Jingjing. Jingjing, bangun Jingjing. Jingjing. Feihan, Jingjing, kau sudah bangun? apa yang sedang kau lakukan? Tahukah kau baru saja hampir mati? Kau menangis. Kau tidak akan menangis, kan? Apakah kau benar-benar menangis? Bersamamu selama 1 tahun penuh, aku belum pernah melihatmu menangis. Aku tidak. Bagaimana aku bisa menangis? Minumlah air hangat. Tidak menarik. Kenapa, apa yang ingin kau lakukan? Uang untuk bangsal VIP ini aku tidak sanggup membayarnya. Aku akan keluar dari rumah sakit dan pergi. Ini kesalahanku. Hampir membuat Bibi Lin celaka. Bisakah kau membantuku bayar di muka dulu? Apakah ini biaya pengobatannya? Setelah ini aku akan mencari cara untuk mengembalikannya sesegera mungkin. Biaya sekolah dan hidup Jiang mereka semua dihajar oleh Zhang Hong dan adiknya. Ditipu dan kau memintaku untuk memeriksanya yang terjadi pada tanggal 7. Mencari saudara laki-laki Nona Jiang ingin menggugurkan kandungan untuk pacarnya. Uangnya dia transfer ke adiknya. Jadi dia menerima uang itu. Itu karena aku harus menanggung akibatnya untuk keluargaku. Jiang Jingjing. Maaf. Lin Feihan, kau meminum obat yang salah hari ini. Aku baru menyadari hal ini betapa bodohnya aku. Berapa banyak kesalahan yang telah kau perbuat. Aku belum menghargaimu dengan baik. Aku tak pernah memperlakukanmu dengan baik. Lin Feihan, aku dibesarkan tumbuh besar di panti asuhan. Aku tidak akan melawan atau berebut bahkan untuk hidup saja sulit. Lalu dia masuk ke keluarga Lin. Ini bahkan lebih sulit. Semua orang di sekitarku dekat denganku. Ini semua demi harta keluarga Lin. Maka, jadi aku berpikir dengan sombong. Kau pikir aku seperti mereka semacam gadis mata duitan yang mencari keuntungan? Semua yang kuberikan padamu, kau selalu berpikir aku melakukan apa saja, menipu demi uangmu. Tidak, bukan begitu, Jingjing. Ini semua salahku, aku menyadarinya terlalu lambat. Maaf. Lepaskan. Kau pikir aku pernah diabaikan dan dilukai. Hanya karenamu beberapa kata yang tak berarti maaf. Bisakah itu dihapus dengan mudah? Terima kasih atas bantuanmu. Aku pergi dulu. Uangnya akan dikembalikan kepadamu secepatnya. Jiang Jingjing, bisakah kau beri aku sekali lagi buat kesempatanmu? Pikiranku sedang berantakan sekarang. Kita bicarakan nanti. Menggantikanku. Sama menawannya denganmu, wanita yang ingin tidur denganmu. Terlalu banyak tetapi. Hanya untuk bersenang-senang hanya wanita di luar sana. Aku tak akan keberatan. Lupakan aku dengan dia bahkan. Bukan dari dunia yang sama. Tidak cocok. Tidak akan ada hasilnya.
aku. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Musue katakan saja. Lihat, aku sudah dewasa benar atau tidak, kamu bisa memikirkan soal pernikahan sekarang. Oh, Musue kita telah menemukan seseorang. Ceritakan dan aku dengarkan. Kurasa pamanku orang yang baik. Lihatlah kamu melihatnya besar. Jika dia dan aku menikah, bukankah itu jalan terbaik? Supaya tidak mengecewakan kakakku. Tunggu sampai diperiksa baru beritahu hasilnya padanya. Jingjing, ini saya. Bolehkah aku masuk? Ada apa kau di sini? Aku ingin memberimu membuatkan sesuatu untuk dimakan. Kau mendapat infus seharian tubuhmu sangat lemah. Aku tidak perlu jika kau tidak pergi. Aku akan menelepon seseorang. Jingjing. Jingjing. Kau tidak mau, bisakah kau mengusirku? Sejak kita berpisah, aku sering memimpikan kita begini. Kita masih di sini hotel seperti ini. Sepertinya kita tak pernah berpisah. Jingjing. Jingjing, beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan cemas. Kamu tidak setuju aku tidak akan menyentuhmu. Kamu kembali saja kejadian hari ini. Aku akan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Halo. Tuan Lin 20 tahun lalu, kepada Nyonya Direktur yang melakukan operasi itu ditemukan. Jingjing, aku ada urusan yang harus dilakukan. Kamu ingat untuk makan. Kirim seseorang ke rumah Jiang Hong lagi. Lihat apakah ada foto 20 tahun yang lalu. Dekan. Tuan Lin ada di sini sayang, sekali aku sangat merindukanmu. Datang kemari untuk meminta sesuatu. 20 tahun lalu Lin Ling di rumah sakit ini melahirkan Lin Musue. Kah kamu masih ingat? Tentu saja aku ingat. Kecelakaan mobil 3 bulan kemudian, saya juga melakukan operasi itu. Itu apakah kamu ingat? Seperti apa rupa anak itu? Waktu itu aku mengumpulkan satu foto mereka, yaitu foto Ibu Lin menggendong anaknya. Itu Dekan, bolehkah kamu tunjukkan padaku fotonya? Tidak masalah, mari kita pergi. Kakak foto sebelum dia lahir. Sudah ditemukan. Antara Anda dan Jiang Jingjing tes, ikatan ayah anak segera dirilis. Dunia ini tidak banyak kebetulan yang terjadi. Jiang Jingjing kemungkinan besar adalah putri kandung. Itu dia betul. Ini putriku. Dan ini adalah foto bulan purnama Jiang Jingjing. Dilihat dari penampilannya, keduanya adalah Jiang Jingjing. Jingjing anakku. Kakak jangan khawatir. Aku tahu di mana Jiang Jingjing, aku akan menjemputnya. Baik, serahkan padamu. Oke, ku serahkan padamu. Jingjing. Jingjing. Jiang Jingjing, ada apa denganmu?
Aku harus pulang ke Nanceng begitu saja, semuanya baik-baik saja. Bukankah lebih baik untuk terus hidup? Lin Musue, kau biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Kau pikir itu mudah? Jika bukan karena dirimu aku bisa terjebak dalam hal ini. Apakah ini akhir dari kutukan semua orang? Apa maksud perkataanmu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kau adalah milik Lin Ling yang cacat. Anak perempuan. Apa katamu? Aku putri kandung Lin Ling. Lalu bagaimana selama aku menyingkirkanmu? Kemakmuran dan kekayaan keluarga Lin semuanya menjadi milikku. Bahkan yang kau sukai, Lin Feihan, hanya bisa menikah denganku. Kau seseorang yang terisolasi dari sekolah, orang yang ditelantarkan oleh keluarga mereka. Aku lihat siapa yang dapat menemukanmu. Jingjing! Jingjing, bangunlah Jingjing! Jingjing! Kau datang untuk menyelamatkanku. Iya. Jiang Jingjing, kau tak boleh tidur. Aku belum menjawab pertanyaan darimu. Kau bertanya padaku apakah aku menyukaimu. Sekarang aku bisa menjawabmu. Aku mencintaimu, Jiang Jingjing. Jawab aku sekarang, oke? Meskipun kau menolakku, Tak apa. Jingjing. Feihan, jangan menangis. Jiang Jingjing. Apa? Jiang Jingjing telah diselamatkan. Tidak, aku harus memikirkan cara dengan cepat. Benar-benar harus membunuh bintang sapu ini. Yusue, kamu sebenarnya ingin bunuh Jiang Jingjing. Kamu melanggar hukum. Tidak, Ibu. Merekalah yang menghasutku, aku melakukannya secara impulsif. Pergi dan serahkan dirimu, Yusue aku. Bahkan kamu tidak membantuku. Hanya karena aku bukan anak biologismu, aku tidak akan masuk penjara. Jingjing. Jingjing. Kau akhirnya bangun. itu Lin Musue. Dia ingin membunuhku. Aku tahu, jangan khawatir. Aku pasti akan menangkapnya kembali. Aku berpikir aku akan mati. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Jingjing. Anak yang malang. Ini semua kesalahanku kehilangan dirimu selama 20 tahun. 20 tahun silam. Kau terambil karena suatu kekeliruan inilah di ibunda kandungmu dan kakekmu. Beruntungnya kini kebenaran telah tersingkap. Mulai sekarang kita akan memberikan dengan semestinya kompensasi untuk Jingjing. Semuanya akan baik-baik saja. Jiang Jingjing, kau merampas. Semua yang menjadi milikku aku pasti akan membuat menderita dengan penderitaan yang hebat. Mengapa, Yusue? Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kukatakan jangan menemuiku kalau kau tak punya urusan? Lin Feihan telah menemukan orang untuk menggeledah rumahku. Mereka tahu kau bukan lagi anak keluarga Lin. Yusue, aku juga tak akan menyembunyikannya darimu, aku ibumu, ibu kandungmu. Sudahlah, jangan panggil aku begitu lagi. Aku tidak sepertimu keluarga miskin dan aku juga tak akan kembali ke sana tempat seperti kandang babi. Ini akan baik-baik saja ke depannya. Kamu sebaiknya mengurangi menghubungiku. Jangan. Yusue.
Aku mengerti kamu membekene karena mengirimumu pergi. Lihatlah apa yang bisa ibu lakukan. Hanya dengan begitu, aku bisa memberikan kompensasi kepadamu. Asalkan kau mau memaafkan, ibu-ibu bisa melakukan apapun. Ibu bisa melakukan apa saja. Jangan usir aku. Benarkah? Jingjing, kau telah menderita selama bertahun-tahun. Yusue, tunggu sampai aku menyingkirkannya. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi di sana-sini. Obat tidur dicampur dengan tepung terigu. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu perjalanan terakhir. Sini Jingjing, makan buahnya dulu. Aku baru saja mengupasnya. Terima kasih. Tidak ada yang pernah memperlakukan dengan baik. Kesederhanaan ini bagaikan mimpi. Tentu saja itu benar. Semua ini untuk kita. Sudah terlambat. Dengan ini apakah kamu akan merasa lebih nyaman? Aku benar-benar anak keluarga Lin? Iya. Jingjing, isi perutmu dulu baru bicara. Masih banyak yang ingin ibu katakan, apapun yang harus kukatakan padamu. Penampakan dari belakang ini adalah perempuan yang mengenakan topeng di sekolah hari itu. Berbalik. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Itu dirimu. Ibu. Kamu 20 tahun lalu orang yang menukar dan membawa anakku pergi. Awalnya aku berniat baik untuk menyelamatkanmu. Mengapa kamu ingin membalas budi dengan kejahatan menghancurkan keluarga kami? Membiarkanmu pergi, lalu siapa yang akan melepaskanku? 20 tahun yang lalu Jiang Lai memukulku. Wajah lebam dan bengkak. Aku hanya bisa sendiri membawa anak ke rumah sakit. Dan namun kau duduk bersantai di mobil mewah. Mengapa dunia ini begitu baik padamu? Itu pilihanmu sendiri. Kenapa kau begitu tidak beruntung? Membenci kebahagiaan orang lain di samping penderitaan orang lain kau mungkin tak tahu. Kalian orang kaya apa kepahitannya? Makanan dan pakaian mewah. Punya apapun yang kau inginkan. Aku hanya ingin putriku menjalani kehidupan yang lebih baik. Apa salahku? Sungguh tak tahu terima kasih. Kau harus ke kantor polisi. Orang seperti itu seharusnya denganmu seperti bayi perempuan. Masuk dan renungkan dirimu. Bahkan jika aku masuk, aku juga akan mendukungmu. Aku hanya ingin kau mati, semuanya dapat dikembalikan seperti semula. Lin Feihan. Feihan! Pengawal! Jiang Jingjing, aku mau kau mati! Kau tak ingin hidup cepat, tolong aku hadang pisaunya. Untuk berjaga-jaga bagaimana kalau dia? Bagaimana kau mengasihaniku? Kapan itu terjadi? Masih bisa bercanda. Aku tahu apa yang kulakukan. Sebelumnya aku tak peduli perasaanmu. Rasa sakit di tubuhku saat ini.
tak akan sesakit hatimu. Lin Feihan, perubahanmu ini sangat besar. Aku akan baik padamu nanti. Aku hanya baik padamu. Tidak menyangka di siang bolong begini, Zhang Hong berani melakukan hal seperti ini. Untungnya, Feihan, kau merespon dengan cepat. Jangan begini lagi, terburu-buru keluar sangat berbahaya. Baik. Zhang Hong telah ditangkap. Ini sungguh tak berguna. Aku ingat kalian berdua dulu. Hubungannya agak dingin. Sekarang sudah membaik. Dia penyelamatku. Hanya itu. Sudahlah, Kak, berhentilah menggoda Jingjing. Jangan lihat kesehatanku yang kurang baik. Aku tahu semuanya. Aku bukan orang yang tidak paham. Mari kita kembali ke pokoknya, Zhang Hong. Apa rencanamu dengan itu? Saat ini Lin Musue diduga terlibat pembunuhan, jadi begitulah. Lebih baik membiarkan Zhang Hong memancing Lin Musue keluar. Zhang Hong benar-benar menyetujuinya. Aku berjanji untuk menghabisi Jiang Jingjing. Mereka semua mendustaiku. Tak seorang pun ingin membantuku. Zhang Hong, pergilah ke neraka. Zhang Hong masuk neraka. Jika bukan karena kau, aku juga tak akan terjerumus dalam hal ini. Ini semua salahmu, kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak mengkhianatimu. Yusue, mengapa kau ingin membunuhku? Aku ibumu. Kau masih berani bertanya kepadaku alasannya. Jangan kira aku tak tahu apa rencanamu. Kalian benar-benar bersatu, mereka memancingku keluar. Zhang Hong, jika tanpamu, semua ini tak akan terjadi. Dulu aku hanya ingin menyelamatkan nyawamu, memberimu rumah yang nyaman. Yusue, bagaimana kau menjadi begini? Aku telah menjadi apa? Bukankah ini semua salahmu? Kau selalu patuh. Sekarang kau mengajariku lagi, apa gunanya? Apa gunanya? Wanita jalang sepertimu ini berani memukulku. Itu kau yang kupukul sekarang. Semua masalah ini, itu semua kesalahanmu sendiri. Kau jelas punya keluarga yang bahagia, ibu yang baik hati. Kau tak tahu cara menghargainya. Jika bukan karena dirimu, jika bukan karena dirimu, semua ini masih berjalan. Aku akan menjadi ingin masuk penjara. Lin Musue, kau mempunyai sifat yang jelek. Keluarga Lin berpakaian bagus dan makan dengan layak, mendukungmu dan kau tapi dibesarkan. Kau begitu sombong dan berkuasa menidasakan jika Jingjing lahir di keluarga Jiang, tapi dia juga seorang gadis baik yang mencari nafkah sendiri. Kalian berdua pada dasarnya hanya orang yang berbeda. Jingjing, apa yang kau sebut begitu akrab? Dia adalah dirimu tersembunyi di luar kekasih rahasia. Kapan kalian bersekongkol bersama, ya atau tidak? Berpikir untuk mengambil alih properti keluarga Lin. Simpan semuanya untuk dirimu sendiri ya. Tak perlu buang waktu bicara dengannya. Kirim saja dia ke kantor polisi. Kan jika aku pergi, kalian berdua wanita jalang mustahil untuk bersama Lin Zhengwei. Bagian itu miliknya. Aku juga tak akan membiarkanmu, Lin Feihan, menikah dengan keluarga Lin dari darah asli. Lin Musue. Kakek, apakah kakek datang untuk menyelamatkanku, kakek? Kakek, kau di sini untuk menyelamatkanku, kan? Sialan.
Kupikir kau berasal dari keluarga Lin anak tunggal. Memanjakanmu tak menyangka. Memanjakan satu serigala bermata putih. Kakek, bahkan kau tidak berpihak padaku lagi. Aku tak percaya. Ambil sialan ini dan bawa pergi. Kakek! Anak baik. Kejadian 20 tahun lalu itu menyakitimu. Hampir kehilangan nyawanya. Tak masalah keluarga kita. Bersama itu akan baik-baik saja. Lin Feihan, apa yang terjadi antara kau dan Jingjing? Aku juga mendengarnya dikatakan bahwa kau dulu hanya menjadikan dia simpan di luar. Kakek sesungguhnya. Jangan bicara, biarkan dia bicara. Itu kesalahanku sebelumnya. Aku mengecewakan hati Jingjing. Namun nanti aku akan memperlakukannya dengan baik. Berbicara dengan mulut siapa yang tidak bisa? Semenjak aku tahu Jingjing adalah nanti putri dari keluarga Lin, aku sudah menaruh semua. Seluruh properti dan saham. Semua dialihkan kepadamu apabila jika aku mengecewakannya lagi. Aku hanya bisa membersihkan diri dan pergi dari rumah. Kapan kamu melakukannya? Oh, ayah, urusan anak muda. Biarkan mereka memikirkannya sendiri, berhentilah bermain-main. Aku seorang tetua, tidak peduli apa yang terjadi. Terus. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang.